Halo guys, nama gue Staf dari Staf Tech dan kembali lagi di channel isinya budget teknologi semua. Dan di video kali ini kita kembali lagi di series yang udah lama gue yang lakuin, yaitu nyobain barang paling murah yang ada di toko online, lebih tepatnya di Tokopedia. Dan untuk di episode ini kita bakal nge-review dan juga nge-unboxing wireless gaming mouse termurah di Tokopedia. So, sebelum kita unboxing dan review, mari kita bahas dulu si harga dan speknya. Untuk harganya ini cukup murah di 50.000, bisa kita lihat. Dan seperti biasa kalau kalian ingin beli mouse ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan di sini bisa kita lihat juga dia itu gaming mouse-nya dibilanginnya 2,4 GHz. Yang in teori harusnya bagus koneksinya, tapi nanti kita lihat bagus atau enggaknya. Dan ya cuma itu aja singkatnya. Mari kita langsung buka si mouse-nya sendiri. Ini box-nya tuh benar-benar simple banget, dikasih box kecil, dan kalau misalnya kita buka di sini dikasih kayak pouch gitu. Lumayan unik untuk harganya. Dan kalau misalnya kita buka si pouch-nya, di sini dikasih si mouse-nya sendiri. Ini dia mouse-nya. Oke. Ini kerasa enteng banget. Dan di sini juga kalian dikasih AAA battery yang mereknya what the hell? Ini merek apa guys? Kalian pernah denger nggak? Dynamax. Ini kayak itu ya, jadi kayak Pokemon Evolution Dynamax. Dan ini dia si mouse sendiri. Kita masukin dulu aja si baterainya. Oh my god, susah banget. Ini gimana cara ngebukanya? Come on mouse. Oke. Oh, tadi ada suara kletak-kletuk, ternyata suara si USB adapternya yang buat kalian colokin ke PC biar bisa wireless. Oke. Sip, tutup lagi. Dan sebelum kita tes sensornya, mari kita lihat dulu si feeling di tangan dan juga build quality-nya. Pertama, untuk build quality-nya, gue bisa bilang ini enteng banget guys. Ini super duper enteng banget. Yang mungkin bisa jadi hal positif bagi kalian. Personal buat gue, mouse enteng gitu hal positif. Walaupun ini memang sedikit terlalu enteng, jadi kerasa kopong banget. Ini memang kerasa cheap banget. Tapi ya wajar untuk harganya cuma 50.000. Oh ya guys, di sini di belakang kita lihat ada on off ya, on off switch. Kalau on dia langsung nyala, bisa kita lihat sensornya. Terus di sini juga ada 4 rubber feet yang kecil banget. Nah, kalau misalnya kita ke samping kiri, di sini ada 2 button yang kayaknya buat nge-forward sama nge-backwards kalau misalkan lagi di website. Dan di tengah di sini ada DPI adjustment. Dan di kanan nggak ada apa-apa. Dan ya untuk si desainnya sendiri ini gue sebenarnya lumayan suka. Oke, so untuk build quality memang lumayan cheap, tapi gue nggak ada masalah. Dan untuk si buttonnya, ini memang clicky banget. Oke, ini cuma ada satu keluhan yang langsung gue rasa pas dipegang gini, yaitu si mouse wheel-nya. Ini kerasa kayak terlalu ke belakang deh. Karena si muscle memory gue kalau misalnya mau scroll wheel langsung ke sini, tapi nggak ada, jadi harus rada ke belakang. Jadi ya, scroll wheel-nya rada ke belakang. Dan juga dia itu berat banget untuk ngeklik scroll wheel-nya, harus bener-bener pakai kekuatan. Tapi untuk si left click sama right click-nya sendiri ini cukup enak, walaupun memang berisik banget. Tapi cukup enak lah dia, cukup tactile, very nice. Sama juga dengan buttonnya ini, suppressing-nya lumayan nyaman walaupun keras banget suaranya. Dan yang terakhir untuk si comfortnya sendiri ini gue bisa bilang, untuk di bagian sini memang kerasa enak. Gue bisa bilang untuk gue tuh pakai palm sama claw grip hybrid kayak gini. Itu lumayan enak, cuma di bagian kanan kelihatan banget, bisa kita lihat si clinkingnya tuh kayak rada kagok, kayak nggak punya tempat buat istirahat. Jadi memang rada aneh. Ini menurut gue lebih buat claw atau finger trip daripada buat palm. Karena kalau buat palm ini kurang comfortable menurut gue. Mouse-nya juga memang kelihatan kecil. Tapi itu aja untuk short review-nya. Langsung aja kita ke si sensor testnya. Gue mau coba main game kompetitif kayak Valorant. Dan kita bakal lihat kalau misalnya di tilt twist atau di flick, kira-kira sensornya bakal kuat atau enggak. Jadi ya, langsung aja kita tes yang terakhir, sensornya. Oke guys, jadi mari kita bahas sensornya. Terus sebelum itu gue mau bahas dulu si glidingnya. Untuk glidingnya sendiri, mouse ini suppressing lumayan oke. Walaupun tadi kita bisa lihat dia itu si gliding surface-nya kecil banget, hanya 4 bulatan kecil. Tapi suppressingly ini cukup oke, nggak terlalu licin tapi nggak terlalu ketat juga, nggak terlalu kasar juga. Very nice. Tapi ini sensornya. Mari kita bahas untuk sensornya sendiri. Untuk sensornya sendiri menurut gue ini sedikit misadvertising, karena di Tokopedia itu bilang ini wireless gaming mouse. Tapi gue nggak bisa bilang ini tuh bagus buat main game, terutama bisa kita lihat buat main game Valorant yang FPS.
atau game FPS lain, menurut gue ini nggak cocok banget. Tapi kalau misal untuk main game casual kayak RTS atau kayak Plants vs Zombie yang casual yang nggak butuh movement banyak, itu masih bagus. Nah, kenapa gue bilang kurang bagus kalau bisa dipakai buat main game FPS? Karena mari kita langsung aja tes si flick testnya. Kalau main game FPS kan sering banget kita ngeflick dari satu enemy ke enemy lain, dan di sini tuh memang kerasa banget si sensornya nggak bisa keep up sama movement tangan. Bisa kita lihat kalau misal gue flick sekencang mungkin, si mouse-nya bakal stay di tempat atau cuma gerak dikit terus ke bawah. Malah kadang-kadang kalau misal gue tahu cepet, dia jadi suka ngeliat ke atas tiba-tiba. Ini dia nggak ngeliat ke atas, tapi dia itu nggak bisa ngejar tuh, langsung ngeliat ke atas. Jadi sekarang si sensor nggak bisa ngejar sama si movement tangan. Kalau nggak dia ngeliat ke atas, dia bakal diem di tempat. Dan lebih parah lagi kalau misalnya kita coba tes tilt flick test, jadi si mouse-nya di tilt dulu, dibikin vertikal terus di flick, itu lebih parah. Kalau misalnya kita coba tes, dia malahan gak gerak sama sekali. Untuk si horizontalnya bisa kita lihat, dia nggak gerak sama sekali, hanya gerak vertikal ke bawah. Ya mungkin kalian bisa bilang, ada gue juga kalau main nggak sampai ngeflick parah. Tapi nggak cuma itu juga guys, kalau misalnya kita cuma ngeflick bentar aja, kan bisa kita kalau main game kan gini-gini pasti kayak kanan kiri. Kalau kanan kirinya kayak kita dari satu musuh ke musuh lain, dia nggak bakal kuat. Bisa kita lihat, si mouse itu kadang-kadang kayak stuck di tempat. Tuh, itu malah gue nggak terlalu kencang ngeflicknya. Tapi karena dia suka kayak diem, kayak sensornya tiba-tiba mati terus nyala lagi. Gak bisa keep up sama movement tangan walaupun gak kenceng. Tapi yang gue lumayan surprise tuh dari si lift off distance-nya. Surprise ini biasanya kalau misal mouse murah tuh dia punya lift off distance yang lumayan tinggi. Tapi kalau di mouse ini dia gak terlalu tinggi. Yang bisa jadi positif, tapi sayangnya positifnya gak terlalu penting karena selain itu sensornya menurut gue kurang bagus untuk main game FPS. Tapi ya seperti yang gue bilang, kalau misal mau main game casual atau buat apapun, cuma navigasi Windows atau dipakai buat basic usage di Windows, menurut gue nggak ada masalah sama sekali pakai mouse ini. Walaupun memang dia itu si wirelessnya sendiri, dia itu nge-advertise 2,4 GHz, tapi menurut gue ini tuh kerasa banget delay-nya, latency-nya, kira-kira kerasa sekitar 60-70 millisecond. Kerasa banget si mouse itu kayak jelly kalau misal di Windows. Kayak gimana ya? Kayak gerakan mouse gue sama gerakan mouse yang ada di kursor tuh ada delay sekitar 0,5 detik lah. Ya memang gak terlalu ngaruh kalau bisa buat basic usage, tapi buat gaming ini kerasa ngaruh banget. Jadi kayak floaty gitu aimnya, if you know what I mean. So ya overall, apakah gue rekomend mouse ini? Menurut gue untuk harganya sendiri 50.000, tambah dikit lagi, tambah sekitar 50-70.000 lagi, kalian bisa dapat mouse Logitech wireless yang menurut gue lebih bagus. Atau kalau misalnya kalian ingin buat gaming mouse, gue mendingan saranin kalian nabung sampai bisa sekitar 200.000 untuk beli Logitech G102. Karena menurut gue itu tuh mouse terbaik untuk gaming. Sensornya menyamai mouse-mouse lain yang harganya jutaan. Tapi kalau misalnya kalian benar-benar duitnya kepepet banget, menurut gue untuk basic usage, selain game, mouse ini udah cukup bagus. So overall kalau misalnya kalian ingin wireless, gue mending rekomend kalian nambahin dikit buat office mouse kayak Logitech M170 dan teman-teman. Dan kalau misalnya kalian ingin gaming mouse, gue rekomend kalian mending pindah ke kabel aja, wired mouse daripada wireless mouse, yaitu si Logitech G102, yang untuk harganya itu sampai sekarang bener-bener price to performance tergila di mouse. Tapi ya, kalau misalnya kalian kepepet, bener-bener kepepet banget, gak apa-apa sih, beli ini masih enak kok. Dan seperti biasa kalau kalian beli mouse ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Tapi guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Kalau misalnya kalian ingin gue nge-review peripheral yang harganya murah lagi, kalian bisa komen di bawah sarannya. Thanks for watching, jangan lupa leave like dan subscribe. We'll see you in another video. Bye.